Edward Cornelis William Meluy, tempat tanggal lahir Makassar, tanggal lahir 7 November 1944, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Permata Indah, nomor 5 Permata Hijau, Jakarta Selatan, agama Kristen, pekerjaan mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian identitas pelaku kedua atas nama Iwayan Pugel, tempat tanggal lahir Gianyar, tanggal lahir 17 Februari 1947, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Metro Pondok Indah nomor 99 Jakarta Selatan, agama Hindu, pekerjaan mantan Direktur Risk Manajemen PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian identitas ketiga atas nama M. Soleh Tastiran, tempat lahir Pati, tanggal lahir 15 Agustus 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sriwijaya nomor 19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan mantan EVP Koordinator Corporate and Government PT Bank Mandiri Tbk. Adapun kronologis kasusnya yaitu pada tahun 2001 hingga 2003 Bank Mandiri memberikan kredit sebesar 1,7 triliun kepada beberapa perusahaan dengan kolektabilitas yang lemah dan terpadu melalui prinsip kehati-hatian. Kredit CBN sebesar 18,5 juta US dollar yang disetujui tanpa analisis agunan dan dokumen keuangan yang memadai. Kemudian pada tahun 2004 Bank Mandiri juga membeli obligasi serta memberikan kredit lebih dari 265 miliar kepada BRI yang kemudian macet yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, modus operandi yang dilakukan pelaku meliputi 1. Memanfaatkan jabatan untuk menyetujui kredit yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, mengabaikan analisis risiko dan jaminan. Yang ketiga, melakukan pencairan dana kepada orang yang memiliki hubungan khusus atau afiliasi tanpa melalui mekanisme pengendalian yang efektif. Yang keempat, pengawasan dan pengembalian uang itu mengalami kegagalan setelah pencairan itu dilakukan. Masuk pada bagian analisis upaya atau mekanisme internasional Indonesia dalam pengembalian aset hasil Tipikor dalam kasus ECW Milo, mantan Direktur Utama Bank Mandiri. Indonesia memiliki mekanisme internasional untuk pengembalian aset hasil Tipikor termasuk dalam kasus ECW Milo. Apabila aset yang diperoleh dari penyalahgunaan wewenang tersebut berada di luar negeri, mekanisme ini didasarkan pada United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, Mutual Legal Assistance atau MLA. Melalui ketentuan tersebut, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain untuk melacak, membekukan, menyita, dan memulangkan aset hasil korupsi. Proses ini dilakukan melalui koordinasi lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kementerian Luar Negeri. Jika dalam kasus ECW Milo terdapat aset yang disimpan di luar negeri, langkah yang dapat ditempuh Indonesia meliputi yang pertama yaitu menelusuri aliran dana melalui kerjasama PPATK dengan otoritas keuangan negara lain. Yang kedua, meminta pembekuan atau penyitaan aset melalui mekanisme MLA. Yang ketiga, melakukan repatriasi aset setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kerjasama internasional berdasarkan United Nations Convention Against Corruption dan MLA menjadi dasar utama dalam pemulihan aset negara yang dikorupsi agar dapat kembali ke kas negara. Hal ini berdasarkan pada putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1144K garing PID garing 2006 di mana ECW Nole bersama dua direksi lainnya resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda 500. Status aset negara ini merupakan hasil korupsi dari ECW Milo yang dimana status aset negara hasil korupsi ECW Milo belum sepenuhnya dikembalikan. Sebagian aset telah berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara melalui proses hukum.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supanji mengatakan, penyidik telah menyita sejumlah aset milik mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Milo. Sudah ada pemblokiran rekening dan penyitaan aset miliknya dan di luar negeri. Jadi asetnya sudah disita, yang dalam penyitaannya itu ada di luar negeri dan itu diblokir rekeningnya. Namun dia menolak memberinci aset tersebut berdasarkan laporan kekayaan pejabat negara pada 2001, yang dimana total kekayaan Milo sekitar 7,337 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, giro dan surat berharga. Menurut Hendarman, berkas perkara Milo sudah selesai 70%. Kejaksaan Agung akan melelang harta terpidana korupsi mantan Dirut Bank Mandiri ECW Milo. Di kasus ini, Milo dihukum 10 tahun penjara. Jadi pusat pemulihan aset yang dimana kita ketahui yaitu PPA, Kejaksaan RI akan mengadakan lelang eksekusi barang perampasan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Bogor dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Edward Cornelis William SIW. Awalnya Nilo Iwayan Pugeng dan M. Soleh Tasirudin diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Februari 2006. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1144/PID/2026, Nilo Iwayan Pugeng dan M. Soleh Tasirudin masing-masing dihukum 10 tahun penjara. Jadi aset yang dirampas dan akan dilelang yaitu sebidang tanah di Jalan Rambutan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, seluas 430 meter persegi. Harga lelang dibuka dari 239 juta. Namun hal ini yang sepertinya kita ketahui bahwa masih dalam proses pelacakan dan penyitaan baik di dalam maupun di luar negeri. Proses ini memerlukan waktu dan kerja yang intensif dengan berbagai pihak. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama, perbedaan tafsir hukum antara risiko bisnis dan penyalahgunaan wewenang menyulitkan pembuktian korupsi di sektor perbank dan BUMN karena kerugian dianggap sebagai risiko bisnis, bukan tindak pidana. Yang kedua, kesulitan membuktikan niat jahat pejabat korupsi karena putusan diambil kolektif, membuat tanggung jawab individu tidak jelas dan mempersulit proses hukum. Dan yang ketiga, keterbatasan pelacakan aset akibat teknik pencurian uang, penggunaan perusahaan cangkang, dan transaksi lintas negara, ditambah teknologi dan sumber daya manusia yang belum memadai di lembaga terkait. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum yang menyebabkan konflik kewenangan, data keuangan tidak terintegrasi, dan proses pengembalian aset jadi lambat dan kurang transparan. Dan yang kelima, implementasi kerjasama internasional belum optimal, terutama dalam proses MLA yang lama dan sulit karena perbedaan sistem hukum, kurangnya pembuktian kuat, dan koordinasi diplomatik yang belum efektif. Kesimpulan dan solusi. Upaya pengembalian aset tipikor di Indonesia menghadapi tantangan besar dari sisi penegakan hukum, kelembagaan, teknis, dan kerjasama internasional. Untuk mengatasi itu, perlu harmonisasi penafsiran hukum antara risiko bisnis dan penyalahgunaan wewenang, penguatan mekanisme korporat criminal liability, peningkatan kapasitas penelusuran aset digital dan lintas negara, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga dan diplomasi hukum internasional. BUMN seperti Bank Mandiri harus memperkuat penerapan prinsip fundamental banking dalam setiap proses pemberian kredit. Keputusan pemberian kredit besar seharusnya dilakukan berdasarkan analisa risiko yang komprehensif dan diverifikasi oleh komite independen agar tidak tergantung pada otoritas direksi semata. Penerapan tanggung jawab pidana korporasi seperti ECW Ngole, tindak pidana korupsi tidak hanya bersumber pada individu, tetapi juga dari kelemahan sistem institusional. Oleh karena itu,
Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dioptimalkan agar tanggung jawab atas kelalaian sistematik yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan semangat pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Optimalisasi koordinasi antar lembaga penegakan hukum, KPK, Kejaksaan, PPATK, dan OJK dan aparat penegak hukum lain yang memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terpadu dalam upaya aset tracking, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Dalam konteks hukum, solusi dari kasus ini dilihat dari perspektif hukum adalah putusan Mahkamah Agung yang memvonis ECW, Nole, dan rekan-rekannya bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Secara lebih luas, kasus ini memicu diskusi penting mengenai penyempurnaan Undang-Undang Tipikor agar lebih jelas membedakan antara risiko bisnis, kredit macet, dan unsur pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri dan orang lain, perlindungan pejabat, BUMN, mesti mencari keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan bagi direksi BUMN agar tidak mudah dikriminalisasi dan diintimidasi pengembalian keputusan bisnis yang berisiko.